Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Resapi dari Gereja Kristen Jawa Margoyudan, Surakarta. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur karena Tuhan selalu merawat kehidupan kami. Oleh karena itu, saat ini kami hendak menerima perawatan dari Tuhan berupa firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang bersabda di hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dua ayat dari firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Matius pasal 6 ayat 11 yang berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lantas di bagian yang kedua, Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dua ayat firman Tuhan ini memberi pesan kuat kepada kita agar kita mengedepankan tentang hal kecukupan. Cukup itu tidak lebih dan tidak kurang, artinya berada semuanya di dalam hati kita yang bisa menempatkan apapun pemberian Tuhan itu, sehingga kita tidak akan kemudian berambisi untuk ingin mendapatkan yang lebih dari yang sedianya kita miliki. Di zaman sekarang ini, kita sering mendengar ungkapan, "Jangan cepat merasa puas." Benar kan? Nah, sebuah ungkapan itu rupa-rupanya telah mendorong terjadinya perilaku serakah. Maka kita dapat melihat ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar dan memperoleh segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Orang kemudian mulai kehilangan rasa cukup akibat dari larut dalam ambisi ketidakpuasan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, surat Filipi yang saya baca tadi, Filipi 4 ayat 19, merupakan bagian dari perikop Filipi 4 ayat 10-20 yang ditulis oleh Rasul Paulus menjadi bagian akhir suratnya kepada jemaat di Filipi. Pada bagian itu Paulus menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian jemaat. Dan penekanan utama dari perikop itu bukan pada soal pemberian jemaat itu, melainkan pada rasa cukup yang disampaikan oleh Paulus. Rasa cukup inilah yang mendorong Paulus untuk berterima kasih atas segala sesuatu yang telah ia terima. Rasa cukup yang dimaksudkan oleh Paulus tidak didasarkan pada kelimpahan ataupun kekurangan, tetapi di dalam segala hal. Allah yang telah memberikan kekuatan bagi Paulus untuk menghadapi
segala kondisi kehidupan, baik pada saat kelimpahan maupun pada saat kekurangan. Paulus ingin menegaskan bahwa apapun kondisi kita, selama kita masih memiliki Tuhan Allah, kita merasa cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 6, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hal cukup itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, cukup saja sudah menjadi sesuatu yang akan membangkitkan rasa bahagia dan penuh syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu dalam hal ini kita juga bisa belajar bahwa kita harus bisa mengontrol emosi, kebutuhan kita setiap hari, yang tentu kita pun juga harus bisa bijaksana dalam mengelola segala sesuatunya. Oleh karena itu, hidup akan menjadi lebih bahagia ketika kita berani mengatakan sudah cukup. Hidup juga akan lebih bermakna ketika kita mampu menghayati bahwa kita memiliki Allah. Dan apapun yang diberikan Tuhan bagi kita, itu pasti cukup bagi kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus pun mengetahui hal yang luar biasa ini melalui kata makanan kami yang secukupnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan di kesempatan ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan akan hidup di dalam kehidupan kami. Amin.